Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Redaksi Bengkulu TV menampilkan rubrik Tahukah Anda? Naman Cok Oji. Rubrik kali ini akan membahas fakta unik yang ada di Tanah Rejang. Fakta unik yang pertama, memiliki suku sendiri, bernama suku Rejang. Suku Rejang merupakan suku yang berdiri sendiri dan merupakan suku tertua di Provinsi Bengkulu. Dikutip dari Wikipedia, dengan sumber Eko Rusyono dalam bukunya Kebudayaan Rejang menyebutkan bahwa suku Rejang hadir di Nusantara ini sekitar abad ke-2 Masehi, yang mana kala itu para nenek moyang suku Rejang berlayar dan berlabuh di pesisir pantai barat Sumatera, lalu menyusuri air mulai dari hilir hingga ke hulu Sungai Petahun, dan akhirnya menetap di daerah Lebong, yang mana daerah Lebong ini dulunya bernama Rengas Kalawi. Dari suku besar Rejang ini memiliki 4 marga yang disebut 4 Tatulai, yang mana marga itu adalah marga Bermani atau Bermanui, Juru Kalang atau Jekalang, Selupu atau Selupok, dan Tubei. Selain suku tertua di Provinsi Bengkulu, suku Rejang merupakan suku terbesar yang tersebar di 5 kabupaten di Provinsi Bengkulu, yaitu di Kabupaten Kepayang, Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara, dan Bengkulu Tengah. Fakta kedua yang ada di Tanah Rejang, bahwa di Tanah Rejang memiliki bahasa daerah sendiri yang disebut dengan bahasa Rejang atau Basojang. Bahasa Rejang sendiri memiliki 5 dialek utama, yang mana dialek ini bervariasi atau berbeda antara satu dialek dengan dialek lainnya. Dari kelima dialek tersebut, 4 dialek diantaranya dituturkan di Provinsi Bengkulu. Bahasa Rejang dengan dialek Lebong biasanya dituturkan oleh masyarakat yang berada di Kabupaten Lebong dan sebagian dari Kabupaten Bengkulu Utara. Lalu ada dialek Musi atau dialek Curup. Nah, dialek Musi ini biasanya dituturkan di sepanjang hulu aliran Sungai Musi atau yang berada di Kabupaten Rejang Lebong. Ada juga sebagian di Kabupaten Bengkulu Utara dan sebagian di Kabupaten Kepayang, khususnya di Kecamatan Merigi dan Ujan Mas. Lalu ada dialek Keban Agung atau disebut dengan dialek Kepayang. Dialek Kepayang ini dituturkan bagi masyarakat yang berada di Kabupaten Kepayang, terutama di Kecamatan Tebatkarai, Seberang Musi, Muara Kemumu, dan Bermani Ilir. Selanjutnya ada dialek pesisir atau pesisir. Dialek pesisir ini dituturkan bagi masyarakat yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah, seperti masyarakat yang berada di Kecamatan Pondok Kelapa dan di Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara. Fakta ketiga yang ada di Tanah Rejang adalah bahwa di Tanah Rejang memiliki huruf atau aksara daerah sendiri, yang mana aksara tersebut dinamakan aksara Rejang atau Ripung. Aksara Rejang ini dikenal juga sebagai huruf Kagana. Meski aksara Kagana terdapat juga di daerah lainnya di Indonesia seperti Lampung, Kalimantan, dan Sulawesi, namun aksara Kagana Rejang tetap ada bedanya dengan Kagana daerah lain. Ciri aksara Kagana Rejang memiliki garis-garis yang tajam dan tegas. Konon, aksara Kagana ini merupakan turunan dari aksara-aksara India. Fakta keempat yang ada di Tanah Rejang, bahwa di Tanah Rejang ini masyarakatnya menjunjung tinggi dan konsisten terhadap adat istiadat. Di Tanah Rejang atau Tanah Rejang, adat istiadat, budaya atau tradisi khas lokal masih terus dilaksanakan hingga saat ini. Semisal pada prosesi perkawinan, adat istiadat, alas adat masih digunakan sampai kini. Bukan hanya bagi masyarakat asli pribumi suku Rejang, bahwa siapapun orangnya yang bukan dari suku Rejang, namun yang masih berdomisili di Tanah Rejang, maka hukumnya wajib melaksanakan alas adat tersebut. Alas adat adalah sejenis ritual pengantar salam atau sambutan yang dibalut dengan tradisi sekapur silih. Itu tercermin dari rangkaian kegiatan acara mulai dari rangkaian upacara sebelum perkawinan, pelaksanaan perkawinan, dan sesudah perkawinan. Adat istiadat ini dibangun sejak munculnya peradaban suku Rejang hingga kini. Fakta kelima yang ada di Tanah Rejang, bahwa masyarakat yang berada di Tanah Rejang mendiami daerah pegunungan dan pesisir. Mayoritas mendiami daerah pegunungan dan perbukitan yang melintasi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Lebong, Rejang Lebong, dan Kepayang. Selebihnya, masyarakat yang ada di Tanah Rejang berdomisili di pesisir barat pantai Bengkulu. Fakta keenam yang ada di Tanah Rejang, orang Rejang cenderung berkulit terang dan bukan putih. Berkulit terang maksudnya lebih terang dibanding dengan orang-orang dari India yang berkulit agak gelap. Orang Rejang tidak mau disebut kulit putih karena lazimnya orang berkulit putih itu lebih cenderung dari orang-orang bangsa Eropa. Fakta ketujuh yang ada di Tanah Rejang, bahwa Tanah Rejang
sebagai habitat bagi Puspalangka. Tanah Rejang merupakan habitat asli Puspalangka atau bunga ataupun tanaman langka yang ada di Provinsi Bengkulu. Ada banyak Puspalangka yang tumbuh di Provinsi Bengkulu. Namun Puspalangka yang mendunia atau yang paling terkenal ada dua jenis, yaitu bunga rafflesia dan bunga kibut, atau bahasa latinnya Amorphopalus tritanum. Fakta ke-8 yang ada di Tanah Rejang bahwa suku Rejang merupakan pemilik pegunungan, gunung, dan hutan yang dijaga negara dan dunia. Tanah Rejang dinominasi daerah pegunungan dan perbukitan. Ada 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Bengkulu Utara yang dilintasi sebagai kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Ada juga kawasan Taman Wisata Alam atau TWA. Sebagai pemilik kawasan TNKS, itu dibuktikan bahwa luasan TNKS yang berada di Kabupaten Rejang Lebong seluas 26.281,121 hektar. Kemudian luasan TNKS yang berada di Kabupaten Bengkulu seluas 68.921,952 hektar. Lalu di Kabupaten Lebong, luasan TNKS sebesar 104.575,224 hektar. Fakta berikutnya bahwa di Tanah Rejang itu sebagai pemilik taman wisata alam terbesar di Provinsi Bengkulu, yang mana di Tanah Rejang ini memiliki taman wisata alam atau TWA Bukit Kaba. TWA Bukit Kaba ini merupakan kawasan konservasi yang membentang dari Kabupaten Rejang Lebong hingga ke Payang. Memiliki gunung dengan ketinggian kurang lebih 1.900 mdpl, atau yang mana gunung tersebut dinamakan Gunung Kaba. Lalu luasan TWA Bukit Kaba ini seluas 14.650,51 hektar. Bukti berikutnya bahwa di Tanah Rejang ini memiliki TWA Danau Tes. TWA Danau Tes ini merupakan kawasan konservasi danau yang berada di Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong. Luas TWA Danau Tes sebesar 2.724,46 hektar. Kemudian ada TWA Seblat. TWA Seblat ini merupakan kawasan konservasi yang berbatasan antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Mukomuko, yang luasnya mencapai 8.638 hektar. Berikutnya ada Taman Buru Semidang Bukit Kabu, yang mana Taman Buru ini merupakan kawasan konservasi yang berbatasan antara Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kabupaten Seluma, yang luasan lahannya mencapai 7.732,80 hektar. Fakta ke-9 yang ada di Tanah Rejang bahwa di Tanah Rejang memiliki makanan khas yang bernama lemua, berbahan baku dari rebung atau bambu muda. Rebung yang dicincang-cincang lalu dicampur dengan ikan air tawar seperti ikan mujair atau ikan sepat. Setelah kedua bahan baku tersebut dicampur, selanjutnya difermentasi hingga 3 atau 4 hari ke depan. Nah, setelah difermentasi, barulah lemua siap dimasak sebagai gulai atau sayur. Fakta ke-10 yang ada di Tanah Rejang adalah bahwa Tanah Rejang merupakan sentra hortikultura terbesar di Provinsi Bengkulu. Tanah Rejang, khususnya di Kabupaten Kepayang dan Kabupaten Rejang Lebong, dikenal sebagai penghasil sayuran atau hasil bumi lainnya. Kita ambil salah satu sampel produk hortikultura, cabai merah. Cabai merah di Kabupaten Rejang Lebong dan Kepayang ini hasil panennya tertinggi dibanding daerah lainnya di Provinsi Bengkulu. Yang mana menurut data BPS, total panen cabai merah di Kabupaten Rejang Lebong mencapai 276.025 ton. Sedangkan dari Kabupaten Kepayang hasil panennya mencapai 69.012 ton. Demikianlah fakta unik yang ada di Tanah Rejang. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.